Hukum ke-17. Usahakan agar orang lain selalu merasakan teror. Kembangkan aura tidak bisa ditebak. Pertimbangan. Manusia adalah makhluk yang dibentuk dari kebiasaan yang memiliki kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan untuk melihat kebiasaan dalam tindakan orang lain. Sifat Anda yang bisa ditebak memberi mereka kendali. Balikan situasi tersebut. Tunjukkanlah sifat tidak bisa ditebak dengan sengaja. Tindak tanduk yang sepertinya tidak konsisten atau tidak bertujuan akan membuat mereka tetap bingung. Dan mereka akan merasa letih saat mencoba menjelaskan tindakan Anda. Jika dilakukan secara ekstrim, strategi ini bisa mengintimidasi dan meneror orang lain. Ketaatan kepada hukum ini. Pada bulan Mei 1972, jawara catur Boris Spassky dengan gelisah menunggu kedatangan rivalnya Bobby Fischer di Reykjavik, Islandia. Kedua orang pria itu telah dijadwalkan bertemu untuk mengikuti kejuaraan catur dunia, tetapi Fischer tidak datang tepat waktu, jadi pertandingan itu ditunda. Fischer mempermasalahkan jumlah uang hadiah, penyerahan uang itu, dan masalah dengan logistik, sehingga pertandingan di Islandia itu tertunda. Ia mungkin mundur dari pertandingan itu kapanpun juga. Spassky mencoba bersabar. Bos-bos Rusianya merasa bahwa Fischer sedang mempermalukannya dan menyuruhnya mengundurkan diri. Tetapi Spassky ingin mengikuti pertandingan ini. Ia tahu bahwa ia bisa menghancurkan Fischer. Jadi, tidak ada apapun yang boleh merusak kemenangan terbesar sepanjang karirnya. Jadi, sepertinya semua kerja keras kita ini mungkin sia-sia. Spassky memberitahu seorang rekan seperjuangannya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya perlu menunggu langkah Bobby. Jika dia datang, kami akan bertanding. Jika dia tidak datang, kami tidak akan bertanding. Seorang pria yang bersedia bunuh diri adalah pria yang memiliki inisiatif. Akhirnya Fischer tiba di Reykjavik, tetapi masalah-masalah itu dan ancaman pembatalan pertandingan pun berlanjut. Ia tidak menyukai aula tempat pertandingan itu digelar. Ia mengkritik pencahayaannya. Ia mengeluh tentang kebisingan kamera. Dan bahkan ia membenci kursi yang harus ia dan Spassky duduki. Sekarang pihak Uni Soviet mengambil inisiatif dan mengancam hendak menarik mundur jagoan mereka. Gertakan itu tampaknya berhasil. Setelah berminggu-minggu menunggu, menjalani negosiasi yang tanpa akhir dan membuat kesal, akhirnya Fischer setuju bertanding. Semua orang merasa lega, terutama Spassky. Tetapi pada hari perkenalan resmi, Fischer datang amat terlambat. Dan pada hari ketika pertandingan terhebat abad itu hendak dimulai, Fischer terlambat datang lagi. Namun demikian, kali ini konsekuensinya berat. Jika dia datang terlalu lambat, ia pasti mengorbankan pertandingan pertamanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ia sedang memainkan semacam permainan pikiran? Atau apakah Bobby Fischer mungkin takut kepada Boris Spassky? Bagi para Grandmaster yang berkumpul, dan juga bagi Spassky, sepertinya pemuda dari Brooklyn ini mengalami demam panggung yang parah. Pada pukul 5:09, Fischer datang, persis semenit sebelum pertandingan itu dibatalkan. Pertandingan pertama suatu turnamen catur adalah pertandingan penting, karena pertandingan itu menentukan keadaan selama berbulan-bulan kemudian. Pertandingan itu seringkali merupakan perjuangan lambat dan tenang, karena kedua orang pemain sedang mempersiapkan diri untuk berperang dan mencoba membaca strategi satu sama lain. Permainan ini berbeda. Fischer melakukan langkah buruk sejak awal, mungkin langkah terburuk sepanjang karirnya. Dan ketika Spassky membuatnya kepayahan, sepertinya ia menyerah. Namun demikian, Spassky tahu bahwa Fischer tidak pernah menyerah. Bahkan saat menghadapi skakmat, sepertinya Fischer menyerah. Kemudian tiba-tiba ia melakukan satu langkah berani yang menyebabkan penonton riuh rendah. Langkah itu mengejutkan Spassky. Tetapi ia pulih kembali dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menduga apa yang sedang direncanakan oleh Fischer. Apakah ia sengaja kalah? Atau apakah dia kebingungan, gelisah, bahkan gila? Sebagaimana anggapan sebagian orang. Setelah kalah pada pertandingan pertamanya, Fischer mengeluh tentang ruangan tersebut, kamera, dan segala hal lain dengan semakin lantang. Ia juga gagal datang tepat waktu pada pertandingan keduanya. Kali ini para organisator pertandingan itu sudah muak. Ia dianggap kalah. Sekarang ia sudah kalah 2-0.
suatu posisi yang tidak pernah berhasil membuat siapapun memenangkan suatu kejuaraan catur. Fischer jelas-jelas gusar, namun demikian pada pertandingan ketiganya, sebagaimana yang diingat jelas oleh semua orang yang menontonnya, ada mimik ganas di mata Fischer dan tampangnya itu jelas-jelas mengusik Spassky. Dan walaupun Fischer telah menggali lubang sendiri, sepertinya ia sangat percaya diri. Ia memang melakukan suatu tindakan yang sepertinya merupakan satu kesalahan besar, seperti yang ia lakukan pada permainan pertamanya. Tetapi aura angkuhnya membuat Spassky mencurigai adanya suatu perangkap. Namun demikian, walaupun pria Rusia itu curiga, ia tidak bisa mengetahui perangkap Fischer dan tahu-tahu Fischer telah menskakmatnya. Sesungguhnya taktik Fischer yang tidak ortodoks benar-benar menggelisahkan lawannya. Pada akhir pertandingan itu, Fischer melompat dan bergegas keluar, lalu berteriak kepada para rekan konfederasinya saat ia meninju telapak tangan satunya. Aku mengalahkannya dengan kekuatan alam yang kasar. Pada pertandingan-pertandingan berikutnya, Fischer melakukan langkah-langkah yang belum pernah disaksikan oleh siapapun sebelumnya. Langkah-langkah yang bukan gayanya. Sekarang, Spassky mulai melakukan banyak kesalahan. Setelah kalah pada pertandingan ke-6-nya, Spassky mulai menangis. Seorang Grandmaster mengatakan, setelah kejadian ini, Spassky harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aman baginya untuk kembali ke Rusia. Setelah pertandingan ke-8, Spassky memutuskan bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi. Bobby Fischer sedang menghipnotisnya. Ia memutuskan tidak menatap mata Fischer. Ia tetap kalah. Setelah pertandingan ke-14, ia menggelar konferensi staf dan mengumumkan, aku telah menjadi korban usaha pengendalian pikiran. Ia bertanya-tanya apakah jus jeruk yang mereka minum di meja catur mungkin telah diberi obat. Mungkin zat-zat kimia dihembuskan ke ruang pertandingan. Apakah Spassky menggelar konferensi pers dan menuduh tim Fischer meletakkan sesuatu di kursi-kursi yang selalu mengubah pikiran Spassky? KGB pun menjadi waspada. Boris Spassky sudah mempermalukan Uni Soviet. Kursi-kursi itu dibongkar dan diperiksa dengan sinar X. Seorang ahli kimia tidak menemukan kejanggalan apapun dalam kursi-kursi tersebut. Satu-satunya benda yang ditemukan sesungguhnya merupakan 2 bangkai lalat di sebuah peralatan lampu. Spassky mulai mengeluh bahwa ia berhalusinasi. Ia mencoba terus bertanding, tetapi pikirannya sudah kacau balau. Ia tidak sanggup melanjutkan pertandingan. Pada tanggal 2 September, ia mengundurkan diri. Meskipun masih relatif muda, ia tidak pernah pulih dari kekalahan ini. Interpretasi. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya antara Fischer dan Spassky, Fischer tidak bernasib baik. Spassky memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membaca strategi lawannya dan memanfaatkannya untuk mengalahkan lawannya. Karena mudah beradaptasi dan sabar, Spassky membangun serangan-serangan yang bukan hanya bisa mengalahkan Fischer dalam 7 langkah, melainkan juga dalam 70 langkah. Spassky mengalahkan Fischer setiap kali mereka bertanding, karena ia bisa memandang jauh sekali ke depan. Dan karena ia adalah seorang psikolog brilian yang tidak pernah kehilangan kendali. Seorang master berkata, ia bukan hanya mencari langkah terbaik, ia mencari langkah yang akan mengusik pria yang bertanding dengannya. Namun demikian, akhirnya Fischer mengerti bahwa inilah salah satu kunci kesuksesan Spassky. Ia memanfaatkan sikap Spassky yang mudah ditebak dan mengalahkannya dengan permainannya sendiri. Segala hal yang dilakukan Fischer pada pertandingan kejuaraan itu adalah usaha yang membuat dirinya memiliki inisiatif dan membuat Spassky tetap terkejut. Jelas-jelas menunggu lama telah mempengaruhi kondisi kejiwaan Spassky. Namun demikian, yang paling berdampak kepada Spassky adalah kesalahan-kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Fischer dan pemberian kesan bahwa ia tidak memiliki strategi yang jelas. Sesungguhnya ia melakukan segalanya sebisanya untuk mengacak pola lamanya. Bahkan jika hal itu berarti kalah pertandingan pertama dan mengorbankan pertandingan kedua. Spassky terkenal atas ketenangannya saat menghadapi masalah dan kepala dinginnya. Tetapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak bisa menyelami lawannya. Perlahan-lahan ia menjadi gelisah, hingga pada akhirnya dialah yang tampak gila. Catur mengandung intisari pekat kehidupan. Pertama, karena untuk menang, Anda harus sangat sabar dan bisa memandang jauh ke depan. Kedua, karena permainan ini dibentuk atas beragam pola, urutan langkah-langkah yang telah dimainkan sebelumnya dan akan dimainkan lagi dengan sedikit perubahan dalam pertandingan manapun. Lawan Anda menganalisa pola permainan Anda dan menggunakannya untuk mencoba menebak langkah Anda berikutnya.
tidak membiarkan langkah-langkah Anda bisa ditebak agar lawan Anda tidak bisa menjadikannya landasan strateginya akan membuat Anda mendapat keuntungan besar. Dalam catur dan juga kehidupan, ketika orang lain tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan, mereka akan tetap berada dalam kondisi takut, menunggu di tengah ketidakpastian dan kebingungan. Kehidupan di istana bagaikan permainan catur yang serius dan melankolis, yang menuntut kita untuk mengangkat bidak-bidak dan menggunakan persenjataan kita, membentuk rencana, menerapkan rencana itu, dan menangkis rencana musuh kita. Namun demikian, kadang lebih baik jika kita mengambil resiko dan memainkan langkah yang paling tidak terduga dan tidak bisa ditebak. Jean de la Bruyère, 1645-1696. Kunci kekuasaan. Tidak ada apapun yang lebih menakutkan ketimbang hal-hal yang muncul secara mendadak dan tidak bisa ditebak. Karena itulah, kita amat takut oleh gempa bumi dan tornado. Kita tidak tahu kapan keduanya akan terjadi. Setelah satu gempa atau tornado terjadi, kita menunggu gempa atau tornado susulan dengan ketakutan. Pada taraf yang lebih rendah, beginilah efek tindakan orang lain yang tidak bisa ditebak kepada kita. Hewan menunjukkan tindak tanduk yang sesuai dengan pola yang tetap. Karena itulah, kita bisa memburu dan membunuh mereka. Hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengubah kelakuannya secara sadar, berimprovisasi, dan menaklukkan beban rutinitas dan kebiasaan. Namun demikian, sebagian besar manusia tidak menyadari kekuatan ini. Mereka lebih memilih kenyamanan rutinitas, menyerah kepada sifat alami yang menyuruh mereka mengulangi tindakan kompulsif yang sama berkali-kali. Mereka melakukan tindakan ini karena tindakan ini tidak membutuhkan usaha, dan karena mereka memiliki keyakinan yang keliru bahwa jika mereka tidak membuat orang lain gelisah, mereka tidak akan diganggu. Pahamilah hal ini. Seseorang yang berkuasa menanamkan sejenis perasaan takut karena ia dengan sengaja membuat orang-orang di sekitarnya gelisah agar ia bisa tetap berinisiatif. Kadang Anda perlu menyerang tanpa memberi peringatan, membuat orang lain gemetaran saat mereka paling tidak mengharapkannya. Inilah suatu sarana yang telah dipergunakan oleh orang-orang yang berkuasa selama berabad-abad. Filippo Maria, Duke Visconti terakhir di Milan pada abad 15 di Italia, secara sadar melakukan tindakan yang berlawanan dengan harapan semua orang darinya. Misalnya, mungkin tiba-tiba ia menghujani perhatian kepada seorang anggota istana. Kemudian setelah pria itu mengharapkan kenaikan jabatan, tiba-tiba ia mulai memperlakukannya dengan kebencian yang sangat mendalam. Karena bingung, pria itu mungkin meninggalkan istana. Kemudian sang Duk tiba-tiba mengingatnya lagi dan mulai memperlakukannya dengan baik lagi. Karena sangat bingung, si penghuni istana ini bertanya-tanya, apakah asumsinya bahwa ia akan dinaikkan jabatan terlalu mencolok dan menyinggung perasaan Duk? Jadi ia mulai bersikap seolah ia tidak lagi mengharapkan kehormatan seperti itu. Sang Duk menegur ambisinya yang kurang menggebu, lalu mengusirnya. Rahasia menghadapi Filippo sederhana saja. Jangan menduga bahwa Anda tahu keinginannya. Jangan coba tebak apa yang bisa membuatnya senang. Jangan pernah paksakan kehendak Anda. Menyerah saja kepada keinginannya. Setelah itu, tunggulah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi kemudian. Di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian yang ia ciptakan, Sang Duk menjadi pemimpin tertinggi, tidak ditantang, dan hidup damai. Sifat tidak bisa ditebak seringkali merupakan taktik sang master, tetapi orang-orang yang tidak dijagokan pun bisa memanfaatkannya dengan sangat efektif. Jika Anda mendapati diri Anda kalah jumlah atau terpojok, lakukanlah serangkaian langkah yang tidak terduga. Musuh-musuh Anda pasti amat bingung sehingga mereka akan mundur atau melakukan kesalahan taktis. Pada musim semi tahun 1862, selama Perang Saudara Amerika, Jenderal Stonewall Jackson dan pasukan tentara Konfederasi yang terdiri dari 4.600 orang menyiksa pasukan tentara Union yang berjumlah lebih besar di lembah Shenandoah. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Jenderal George Brinton McClellan yang mengepalai pasukan tentara Union yang terdiri dari 90.000 orang sedang berbaris ke selatan dari Washington DC untuk mengepung Richmond, Virginia. Seiring minggu-minggu kampanye yang berjalan, Jackson berulang kali memimpin para pasukan tentaranya keluar dari lembah Shenandoah, kemudian kembali ke sana. Langkah-langkahnya tidak masuk akal. Apakah ia sedang bersiap-siap membantu mempertahankan Richmond?
Apakah ia akan terus memimpin pasukannya ke Washington karena ketiadaan McClellan di sana menyebabkan negara bagian itu tidak terlindungi? Apakah ia hendak pergi ke utara untuk mengacau di sana? Mengapa pasukan kecilnya bergerak berputar-putar? Langkah-langkah Jackson yang tidak bisa ditebak membuat para jenderal Union menunda masuk ke Richmond saat mereka menunggu untuk mencari tahu apa yang sedang ia rencanakan. Sementara itu, pasukan selatan bisa mengirimkan bala bantuan ke kota itu. Perang yang harusnya bisa menghancurkan pasukan konfederasi ini berubah menjadi jalan buntu. Jackson memanfaatkan taktik ini berkali-kali saat menghadapi pasukan tentara yang jumlahnya lebih banyak. Jika mungkin, senantiasalah buat musuh Anda bingung, tersesat, dan terkejut, tuturnya. Taktik semacam itu pasti selalu berhasil. Jadi, satu pasukan kecil bisa menghancurkan satu pasukan besar. Hukum ini bukan hanya bisa diterapkan bagi perang, tetapi juga bagi situasi sehari-hari. Orang lain selalu mencoba membaca motif di balik tindakan Anda dan memanfaatkan sifat Anda yang bisa ditebak. Lakukanlah langkah yang benar-benar tidak bisa ditebak, maka Anda akan membuat mereka bersikap defensif. Karena mereka tidak memahami Anda, mereka pasti gelisah. Dan dalam keadaan semacam itu, Anda bisa dengan mudah mengintimidasi mereka. Pablo Picasso pernah berkata, "Perhitungan terbaik adalah ketiadaan perhitungan. Setelah Anda dihargai hingga taraf tertentu, orang lain pada dasarnya menduga bahwa saat Anda melakukan sesuatu, Anda melakukannya karena alasan yang cerdas. Jadi, sesungguhnya benar-benar konyol bagi Anda untuk merencanakan langkah Anda dengan terlalu hati-hati, jauh-jauh hari sebelumnya. Lebih baik Anda bertindak secara tidak terduga." Selama beberapa waktu, Picasso bekerja dengan dealer seni Paul Rosenberg. Mula-mula ia memberinya sedikit kebebasan dalam menangani lukisan-lukisannya. Kemudian pada suatu hari, tanpa alasan jelas apapun, Picasso memberitahu Paul Rosenberg bahwa ia tidak akan lagi memberinya lukisan apapun untuk dijual. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Picasso, Rosenberg menghabiskan 48 jam berikutnya untuk mencoba mencari tahu alasannya. Apakah aku menyimpan lukisan-lukisanku untuk seorang dealer lain? Aku terus bekerja dan tidur, dan Rosenberg menghabiskan waktunya dengan mencoba menyelami tindakanku. 2 hari kemudian, ia kembali dengan cemas, gelisah, dan berkata, "Bagaimanapun juga, temanku sayang, kau tidak akan menolakku jika aku menawarkan jumlah ini padamu." Menyebutkan jumlah uang yang jauh lebih tinggi untuk lukisan-lukisan itu alih-alih harga yang biasanya kuberikan padamu, bukan? Sifat tidak bisa ditebak bukan hanya satu-satunya senjata teror. Mengacak pola Anda hari lepas hari akan mengakibatkan kegemparan di sekeliling Anda dan merangsang minat orang lain. Orang lain pasti membicarakan diri Anda, memikirkan motif-motif dan penjelasan yang tidak berhubungan sama sekali dengan kebenaran, tetapi yang membuat Anda terus-menerus berada dalam pikiran mereka. Akhirnya, semakin Anda tampak tidak terduga, semakin besar penghormatan yang akan Anda peroleh. Hanya orang-orang yang pada dasarnya seorang bawahan yang bertindak dengan cara yang bisa ditebak. Topan, angin yang tidak bisa ditebak. Perubahan mendadak pada barometer. Perubahan arah dan kecepatan yang tidak terduga. Tidak ada pertahanan apapun. Sebuah topan menebar rasa takut dan kebingungan. Otoritas. Penguasa yang berpikiran maju amatlah misterius. Sehingga sepertinya ia tidak bersemayam di mana-mana dan amat tidak bisa ditebak sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mencarinya. Ia beristirahat tanpa tindakan di atas, sedangkan para menterinya gemetaran di bawah. Han Feisu, filsuf Cina abad 3 sebelum Masehi. Pembalikan hukum. Kadang sifat tidak bisa ditebak bisa menguntungkan Anda. Dengan menciptakan pola yang familiar dan nyaman bagi orang lain, Anda bisa membuat mereka terlena. Mereka telah mempersiapkan segalanya sesuai gagasan yang telah mereka bentuk sebelumnya tentang diri Anda. Anda bisa memanfaatkan hal ini dalam beberapa cara. Pertama-tama, tindakan ini menentukan tabir asap. Kedok nyaman yang bisa Anda pakai di mana-mana yang memampukan Anda melakukan tindakan-tindakan tipuan. Kedua, pada kesempatan langka, tindakan ini memampukan Anda untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan pola Anda dan membuat lawan Anda amat gelisah, sehingga ia pasti jatuh tanpa perlu didorong. Pada tahun 1974, Muhammad Ali dan George Foreman dijadwalkan bertanding pada kejuaraan tinju kelas berat dunia. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. George Foreman yang berbadan besar akan mencoba mendaratkan tinju yang menjatuhkan Ali.
sedangkan Ali akan terus berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya letih. Itulah cara Ali bertinju, polanya, dan ia belum mengubahnya selama 10 tahun lebih. Tetapi dalam kasus ini sepertinya hal ini memberi keuntungan kepada Foreman. Ia memiliki tinju yang meluluh lantakan, jadi jika ia menunggu, cepat atau lambat, Ali pasti mendekatinya. Ali, sang ahli strategi, memiliki rencana lain. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan besar itu, ia berkata bahwa ia akan mengubah gayanya dan beradu jotos dengan Foreman. Tidak ada seorang pun, apalagi Foreman, yang mempercayai ucapannya sama sekali. Rencana itu sama seperti tindakan bunuh diri. Seperti biasa, Ali berperan sebagai seorang komedian. Kemudian, sebelum pertandingan dilangsungkan, pelatih Ali melonggarkan tali di sekeliling ring. Tindakan yang dilakukan seorang pelatih jika petinjunya berniat baku hantam dengan petinju lawannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayai rencana ini. Tindakan itu pasti merupakan perangkap. Semua orang takjub karena Ali bertindak persis sesuai janjinya. Saat Foreman menunggunya bergerak berputar-putar, Ali langsung mendekatinya dan menghantamnya. Ia benar-benar mengacaukan strategi lawannya. Karena kebingungan, akhirnya Foreman membuat dirinya kelelahan bukan karena ia mengejar Ali, tetapi dengan meninju-ninju dengan liar dan terkena lebih banyak tinju balasan. Akhirnya, Ali mendaratkan right cross dramatis yang membuat Foreman KO. Kebiasaan menduga bahwa tindak tanduk seseorang pasti sesuai dengan pola-polanya terdahulu amatlah dahsyat, sehingga bahkan pengumuman Ali tentang perubahan strateginya pun tidak bisa mengacaukan rencananya. Foreman memasuki perangkap Ali, perangkap yang sesungguhnya telah ia duga sebelumnya. Satu peringatan bagi Anda, sifat tidak bisa ditebak kadang bisa merugikan Anda, terutama jika Anda berada pada posisi bawahan. Ada kalanya lebih baik membiarkan orang lain merasa nyaman dan tenang di dekat Anda, alih-alih membuat mereka gusar. Jika Anda terlalu sering menunjukkan sifat tidak bisa ditebak, hal itu akan dianggap sebagai pertanda sikap tidak tegas, atau bahkan suatu masalah kejiwaan yang lebih serius. Pola amatlah penting, dan Anda bisa membuat orang lain takut dengan mengacaukan pola itu. Kekuasaan seperti itu sebaiknya dipergunakan dengan bijaksana. Nah, kita udah sampai di akhir hukum ke-17. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Ini ngebacainnya waktunya dicuri-curi. Saya Justin, selamat malam, pagi, siang, atau sore.